Kota New York tak pernah benar-benar tidur. Malam di Bronx selalu dipenuhi suara klakson, teriakan, dan langkah tergesa-gesa. Di sebuah gang sempit yang remang-remang, Raihan Pratama berjalan santai. Jaket kulitnya melambai tertiup angin. Ia baru saja menyelesaikan urusannya, sesuatu yang tak ingin orang biasa ketahui. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat seorang wanita berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Wanita itu tampak gelisah, sesekali melihat ke belakang. Fatimah Zahra mengeratkan jilbabnya. Hatinya berdebar kencang. Ia tak menyangka malam ini akan seseram ini. Tadi di halte, ia merasa ada beberapa pria mengikuti dari belakang. Ia mencoba berjalan lebih cepat, tapi langkah mereka pun semakin mendekat. Kini di gang ini, ia sadar tak ada jalan lain. Matanya melirik pria asing di ujung jalan, berpakaian gelap, bertampang dingin, tapi ia tidak terlihat seperti preman biasa. Raihan menyadari ada sesuatu yang tak beres. 5 pria bertampang kasar muncul dari gang lain, mengelilingi wanita itu. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan tato di lengannya, menyeringai. "Hei, Nona, sendirian di malam begini bahaya loh." Raihan tidak peduli. Ia bisa saja berbalik dan pergi. Tapi ada sesuatu di wajah wanita itu yang membuatnya tetap berdiri di tempat. "Saya tidak mencari masalah." Suara Fatimah bergetar tapi tegas. Ia berusaha tetap tenang, meski napasnya sudah tak beraturan. Tangan pria bertato itu terulur berusaha menyentuh lengan Fatimah. Saat itulah, tanpa sadar Raihan bergerak dengan cepat. Ia meraih tangan pria itu dan memelintirnya ke belakang. Sebuah teriakan keras terdengar mengejutkan semua orang. "Sialan, siapa kau?" Pria itu meraung kesakitan, tapi Raihan tetap tenang. "Aku tidak suka melihat orang lemah diintimidasi," jawabnya santai. Teman-teman pria itu tampak ragu. Mereka mungkin preman jalanan, tapi mereka tahu siapa Raihan Pratama. Namanya dikenal di dunia bawah tanah New York. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Para preman itu akhirnya mundur perlahan. Pria bertato itu masih mengumpat sebelum akhirnya pergi. Fatimah menarik napas lega, tapi matanya tetap waspada pada Raihan. "Terima kasih," pelan. Raihan hanya mengangkat bahu. "Aku tidak melakukannya untukmu. Aku hanya tidak suka melihat mereka bertingkah." Fatimah menatapnya mencoba memahami pria di depannya ini. "Kau tidak takut?" tanya Raihan. Akhirnya Fatimah menggeleng. "Takut tentu saja, tapi aku percaya jika kita berada di jalan yang benar, Allah akan melindungi." Raihan terdiam. Sudah lama tidak mendengar seseorang berbicara tentang Tuhan dengan begitu yakin. Dunia yang ia kenal penuh dengan pengkhianatan dan kekerasan. Tak ada tempat untuk keyakinan semacam itu. "Kau percaya pada Tuhan?" tanya Raihan dengan nada sinis. Fatimah tersenyum tipis. "Tentu. Dan kau?" Raihan terkekeh pelan. "Tuhan, jika Dia ada, Dia tidak pernah menolongku." Fatimah mengangguk pelan. "Mungkin karena kau tidak pernah mencarinya." Raihan tersentak. Kata-kata itu sederhana, tapi seolah menusuk sesuatu di dalam hatinya. "Aku harus pergi," kata Fatimah. Akhirnya, ia melangkah, tapi Raihan menahannya. "Tunggu, setidaknya biar aku mengantarmu. Ini Bronx, bukan tempat yang aman untuk perempuan sendirian." Fatimah ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berjalan berdampingan dalam diam. Raihan masih belum memahami mengapa ia begitu tertarik pada wanita ini. "Kenapa kau di sini?" Raihan akhirnya bertanya. "Aku mahasiswa. Aku juga bekerja paruh waktu," jawab Fatimah. Raihan mengangguk. "Orang seperti kamu seharusnya tidak ada di tempat berbahaya seperti ini." Fatimah tersenyum. "Orang sepertimu juga tidak seharusnya ada di tempat seperti ini." Raihan diam. Kata-kata Fatimah seperti tamparan baginya. Mereka tiba di depan apartemen Fatimah. "Terima kasih," katanya. Raihan mengangguk. "Lain kali hati-hati." Ia berbalik pergi, tapi suara Fatimah menahannya. "Raihan," ia menoleh. "Aku tidak tahu siapa engkau sebenarnya. Tapi kalau kau ingin bicara, pintuku terbuka."
Raihan menatapnya lama sebelum akhirnya pergi tanpa menjawab. Malam itu, Raihan duduk di apartemennya, menatap langit-langit. Kata-kata Fatima berputar di kepalanya. Mungkin karena kau tidak pernah mencarinya. Ia tidak pernah mencari Tuhan, karena menurutnya Tuhan tidak ada. Tapi mengapa kata-kata itu terus menghantuinya? Ia menghela napas panjang. Seharusnya pertemuan tadi tidak berarti apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang mulai goyah di dalam dirinya. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya. Ia menatap bayangannya di cermin. Pria yang ia lihat bukanlah pria yang sama seperti sebelumnya. Tanpa sadar, malam itu ia tertidur dengan satu pertanyaan besar di kepalanya. Apakah benar Tuhan selalu ada? Hanya saja ia yang selama ini tidak mencarinya. Malam di Brooklyn selalu dingin. Tapi malam ini Raihan merasakan sesuatu yang lebih menusuk dari sekadar udara. Ia berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang selama ini menjadi medan perangnya. Sejak bertemu Fatima, pikirannya terus dipenuhi. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu tak pernah ia pedulikan. Ia mulai mempertanyakan kehidupannya, persahabatannya, bahkan dirinya sendiri. Namun, dunia yang ia jalani tak memberi ruang untuk keraguan. Ponselnya bergetar di saku jaket. Nama yang muncul di layar membuat hatinya berdegup. Itulah Leo, sahabatnya sekaligus orang kepercayaannya dalam bisnis haram mereka. Raihan, kita ada masalah. Mr. Kingston mencurigaimu. Suara Leo terdengar tegang. Raihan mengernyit. Mr. Kingston adalah bos mereka. Seseorang yang tidak akan ragu menghabisi siapa saja yang dianggap sebagai ancaman. Aku tidak melakukan apapun, Raihan menjawab tenang. Tapi di dalam hatinya ia tahu itu tidak benar. Ia memang mulai ragu dengan kehidupannya. Leo, dengar Raihan. Mereka bilang kau berubah. Kau mulai menjauh, bahkan berhenti ikut operasi terakhir. Itu cukup untuk membuat tuan. Kingston curiga. Aku hanya memberitahumu agar kau waspada. Raihan mengepalkan tangan. Ia tahu dunia ini tak pernah membiarkan seseorang pergi begitu saja. Malam itu, Raihan memutuskan untuk menemui Fatima lagi. Ia butuh jawaban. Saat tiba di apartemen kecil Fatima, ia mengetuk pintu dengan sedikit ragu. Fatima membuka pintu. Terkejut melihat Raihan berdiri di sana dengan wajah lelah. Boleh aku masuk? Tanyanya. Fatima menatapnya sejenak lalu mengangguk. Kau terlihat kacau, kata Fatima pelan setelah Raihan duduk. Raihan mengusap wajahnya. Aku lelah Fatima. Hidupku selalu tentang uang, kekerasan, dan pengkhianatan. Aku mulai bertanya-tanya apakah ada jalan lain. Fatima tersenyum tipis. Selalu ada jalan lain Raihan. Tapi kau harus mau mencarinya. Tiba-tiba, suara keras menghantam pintu apartemen. Raihan langsung berdiri. Instingnya mengatakan bahaya sedang mendekat. Buka pintunya, Fatima. Suara dari luar terdengar kasar. Raihan langsung mengenali suara itu. Mr. Kingston. Hatinya mencelos. Mereka datang untuknya. Pintu didobrak dengan paksa. Beberapa pria masuk termasuk Tuan, Kingston dan Leo. Mata Raihan membelalak saat melihat sahabatnya berdiri di sisi musuh. Leo. Suaranya nyaris berbisik. Leo menunduk menghindari tatapan Raihan. Maaf Raihan. Aku harus memilih sisi. Raihan merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh. Sahabatnya telah mengkhianatinya. Mr. Kingston menatap Raihan dengan dingin. Aku selalu tahu kau akan berkhianat Raihan. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Raihan mengepalkan tangan. Tapi ia tahu, ia kalah jumlah. Aku tidak berkhianat, katanya pelan. Mr. Kingston tertawa sinis. Oh, tapi kau telah berubah. Itu cukup berbahaya bagiku. Bawa dia keluar. Perintah Mr. Kingston. Dua pria maju hendak menangkap Raihan. Tapi sebelum mereka bisa menyentuhnya, Raihan bergerak lebih cepat. Dengan gerakan yang terlatih, ia menghantam salah satu pria hingga jatuh. Fatima terkejut. Tapi ia tidak menjerit. Ia hanya menatap Raihan dengan mata penuh kepasrahan. Namun, Raihan kalah jumlah. Mr. Kingston
mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Raihan. Sudah cukup, Raihan. Ini akhirnya. Tapi sebelum Mr. Kingston menarik pelatuk, suara Fatima terdengar. Allah masih memberimu kesempatan, Raihan. Jangan buang itu. Raihan menatap Fatima. Ada sesuatu di matanya yang membuat Raihan merasakan ketenangan. Meskipun maut sudah di depan mata, tembakan terdengar. Raihan menutup mata, tapi ia tidak merasakan sakit. Saat ia membuka matanya, yang ia lihat adalah Leo tergeletak di lantai dengan darah mengalir dari dadanya. Mr. Kingston mundur selangkah terkejut. Kau bodoh, gumamnya sebelum kabur bersama anak buahnya. Raihan jatuh berlutut di samping Leo. Kenapa? Tanyanya dengan suara serak. Leo tersenyum lemah. Aku tidak bisa melihatmu mati, Raihan. Mungkin aku memang pengkhianat, tapi aku ingin menebusnya. Napasnya semakin lemah. Raihan merasakan